untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia, dan selamat sore untuk yang ada di Amerika. Baik, saat ini kita akan melanjutkan Bible study kita pada chapter 4 ini. Tapi sebelum dimulaikan, seperti biasa kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih sayang dan cinta Tuhan bagi kami, yang pada saat ini memberikan kami kesempatan untuk mempelajari akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk membuka pengertian kami, menyiapkan hati kami, sehingga firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, memberikan kami kehidupan, dan terima kasih untuk Roh Tuhan yang akan membimbing kami untuk memahami setiap kebenaran Tuhan dan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk hikmat dan pengetahuan yang Tuhan berikan bagi kami, yang akan menyelamatkan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk jaringan internet yang Tuhan berikan bagi kami, supaya bisa berlangsung dengan baik. Dan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang belum sempat bergabung, biarlah berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Kami mau serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, saat ini kita akan melanjutkan Bible study kita dalam buku Glad Tidings atau kabar kesukaan pada chapter 4. Dan sedikit mereview untuk Galatia pasal 3. Jadi pada Galatia pasal 3 kita telah belajar tentang secara garis besar bahwa kita ditekankan berkali-kali mengenai keselamatan hanya oleh iman saja. Kenapa hanya oleh iman saja? Karena kita melihat bahwa bagaimana manusia diselamatkan itu hanyalah satu-satunya oleh jasa Yesus Kristus. Jadi jika kita harus menambahkan sesuatu kepada jasa Yesus Kristus, berarti iman kita juga harus ditambahkan, ya. Tetapi Yesus Kristus tidak membagi kehormatan itu dengan siapapun, ya. Yesus Kristus tidak membagi bagaimana cara menyelamatkan itu dengan siapapun. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan. Malaikat-malaikat sendiri yang sangat ingin membantu Tuhan dalam penyelamatan manusia itu tidak diizinkan, ya. Dan ini berkali-kali ditekankan hanya Yesus sebagai jalan keselamatan, dan kita telah belajar juga mengenai perjanjian kekal yang ditekankan kepada kita bahwa perjanjian itu bersifat sepihak, beda dengan perjanjian manusia yang manusia buat yang harus melibatkan dua belah pihak. Tetapi ini perjanjian sepihak. Dan ini lebih menegaskan kepada kita bahwa memang keselamatan itu hanya akan dilakukan oleh Tuhan, ya. Dan kita juga diajarkan bagaimana perjanjian itu penggenapannya telah sekarang, ya, untuk kebenaran, tetapi untuk tempat dan hidup yang kekal itu belum diterima. Jadi kebenaran yang kita terima, keselamatan yang kita terima itu semacam panjaran, ya, semacam panjaran, jaminan supaya kita bisa menerima sepenuhnya warisan yang diberikan kepada kita. Dan kita juga belajar mengenai hukum Taurat. Kita juga belajar mengenai hukum Taurat yang diberikan Tuhan supaya kita menerima sepenuhnya warisan itu. Hukum Taurat ini kalau kita
lihat keadaannya yang sebenarnya, ya, kalau kita menghargai keadaan yang sebenarnya, hukum Taurat ini pekerjaannya adalah membawa kesadaran kita supaya kita bisa menerima perjanjian Tuhan, ya, perjanjian Tuhan melalui iman Yesus Kristus. Sebenarnya orang yang hidup oleh usaha, sebenarnya mereka itu kita bisa bilang tidak menghargai hukum Taurat itu dengan sebenarnya. Kalau kita betul-betul menghargai hukum Taurat, maka kita akan menemukan satu jalan, yaitu iman Kristus, ya. Hanya iman Kristus yang akan membawa kita kepada penggenapan janji-janji Tuhan. Jadi sekali lagi ya, hukum Taurat itu diberikan supaya kita menerima janji, dan pekerjaan hukum Taurat itu akan bekerja sampai akhir zaman, ya. Kita juga akan belajar saat ini, saat di Galatia, sedikit di Galatia pasal 4 ini, ya. Jadi kira-kira seperti itu garis besar yang kita pelajari, ya, mengenai Galatia pasal 3. Dan sekarang kita akan memasuki Galatia pasal 4 dengan judul pengangkatan anak-anak. Baik, kita akan membacakan. Adalah sangat mustahil untuk mendalami dengan sepenuhnya setiap bagian kitab suci. Semakin dalam seseorang mempelajarinya, maka banyak yang akan dilihatnya. Bukan hanya itu, tetapi ia semakin sadar bahwa masih banyak yang belum terlihat dan dimengerti. Sebagaimana dirinya sendiri, firman Allah itu sama sekali tidak terbatas. Pengertian seseorang mengenai satu bagian kitab suci bergantung atas pengertian mengenai bagian yang mendahuluinya. Oleh sebab itu, marilah kita memperhatikan lebih jauh lagi. Halo? Apa kedengaran? Putus tadi sedikit, Bing. Halo? Ada Bing. Apa kedengaran? Oh ya. Ya, jadi dalam bacaan ini adalah mustahil ya untuk mendalami dengan sepenuhnya setiap bagian dari kitab suci. Dan teman-teman lihat ya, ini yang di bold ini, warna hijau. Semakin dalam seseorang mempelajarinya, makin banyak akan dilihatnya. Bukan hanya itu, tetapi ia semakin sadar bahwa masih banyak yang belum terlihat dan dimengerti. Jadi ketika kita belajar Alkitab dengan benar, ya, ketika kita memasuki kedalaman-kedalaman kebenaran dari kitab suci, maka yang terjadi adalah kita akan menyadari, ya, kita akan semakin sadar bahwa ternyata kita masih belum melihat, masih belum banyak melihat dan mengerti. Inilah kesadaran, saudara-saudara, ketika kita mempelajari akan firman Tuhan semakin dalam. Tapi ini jika benar, ya, jika kita belajar benar mempelajari Alkitab dan semakin dalam kita memahami, yang terjadi adalah ada satu perasaan bahwa ada banyak yang kita belum lihat dan ada banyak yang belum kita mengerti. Inilah kesadaran yang akan dirasakan oleh orang-orang yang semakin dalam mempelajari akan firman Tuhan. Nah, ini berbeda sekali yang kita dapati, ya. Kita dapati dengan orang-orang yang mempelajari firman Tuhan itu hanya di permukaan, itu perasaannya beda, ya, perasaannya beda. Mereka akan merasa merasa sudah tahu sekali, merasa paling tahu, merasa sangat tahu, perasaan-perasaan seperti itu. Padahal kalau kita lihat, ya, pembelajaran itu hanya di permukaan. Tetapi kalau kita merasa bahwa kita betul-betul, ya, betul-betul mempelajari Alkitab dengan benar, ada satu perasaan, ya, ada satu kesadaran yang akan muncul bahwa kita ternyata masih belum gitu. Masih belum melihat gitu. Masih belum melihat banyak dan mengerti banyak. Jadi inilah satu perasaan yang akan mengikuti pelajar-pelajar Alkitab
dengan satu perasaan tetap haus, ya, tetap merasa rendah hati ketika mempelajari akan firman Tuhan. Oke, sampai di sini ada yang mau kasih tanggapan atau tambahan atau pertanyaan, dipersilakan. Ya, saya dengar ini. Ya, silakan Joy. Ya, jadi memang betul ya, Alkitab itu semakin dipelajari, semakin orang merasa atau kita sendiri merasa semakin nggak tahu apa-apa gitu. Jadi dengan pengalaman sendiri dulu ya kita merasa bahwa wih udah banyak sekali yang tahu, apalagi nubuatan gitu, dan merasa sudah tahu sekali Alkitab. Tapi ini buku Galati ini nggak pernah dikorek untuk belajar secara mendalam ya, secara detail seperti yang orang belajar ini. Dan ternyata pas belajar itu sangat indahnya luar biasa. Dan kalau orang masih ingat bagian punya statement yang dulu dibilang, kalau orang mengerti satu bagian aja firman Tuhan itu dengan benar, itu bagian-bagian lain dari firman Tuhan itu akan terbuka gitu. Jadi kalau orang benar-benar mengerti ini buku Galati, ini ada mempelajari mengenai Injil yang benar ya. Itu firman Tuhan di buku-buku yang lain itu akan terbuka dengan benar juga gitu, dengan pengertian yang benar. Jadi dan juga untuk mempelajari atau bisa mengetahui akan kebenaran seutuhnya, memang harus pelajari semuanya gitu, chapter 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, baru kebenaran seutuhnya akan orang ngerti. Kalau misalnya orang hanya mempelajari 1-2 ayat begitu, terus sampai orang kan suka ambil kesimpulan dari 1-2 ayat itu. Padahal kalau pelajari secara keseluruhan satu chapter itu bukan begitu maksudnya gitu. Jadi puji Tuhan ini buku Galati Tuhan izinkan orang belajar seluruhnya, dan dalam terang kebenaran pekabaran malaikat ketiga ini sangat luar biasa ya buat kita pribadi. Ya oke, thank you Bing. Ya, baik, terima kasih Joy. Jadi betul sekali ya bahwa ketika kita benar mempelajari satu bagian itu akan membuka misteri bagian yang lainnya. Dan ketika kita mempelajari sesuatu yang benar, itu akan membuka secara keseluruhan ya makna dari firman Tuhan. Dan inilah memang konsekuensi ketika kita mempelajari Alkitab yang benar. Oke, masih ada lagi yang mau kasih tambahan, dipersilakan. Ya, Bing. Ya, silakan. Kalau ke Galatia 1 di judul Salam Kerasulan, di situ ditulis di 5 ayat pertama merupakan ayat pertama dalam buku Roma. Tidak akan ditemukan dimanapun dalam Alkitab. Dengan demikian, tidak terdapat dimanapun di dunia. Itu berisi segenap Injil. Jikalau tidak ada bagian lain dari Alkitab yang dapat diperoleh, maka ini sudah cukup untuk menyelamatkan dunia. Jadi kita lihat kekuatan dari buku Galatia ini. Ya, isi dari buku Galatia ini, pendalamannya sangat luar biasa dan mencakup seluruh isi Alkitab. Ya. Kenapa? Ini bicara tentang iman. Nah, jikalau kita mau mempelajari bagian yang kecil ini dengan rajin dan menghargainya setinggi-tingginya, seakan-akan tidak ada lagi yang melebihinya, maka kita akan mendapati bahwa iman dan pengharapan serta kasih kita dikuatkan dengan tidak terbatas, dan pengetahuan kita tentang bagian-bagian lain dalam Alkitab akan sangat bertambah. Ini kita lihat bahwa buku Galatia ini saya berani bilang bahwa ini kunci dari isi Alkitab. Kenapa?
Itu pendapat saya. Kenapa? Karena di sini bicara salib dan bentuk dari jalan keselamatan itu jelas sekali dan sangat jelas. Kalau uraian di sini dibilang bahwa itu berisi segenap Injil. Kita mau belajar ini aja itu sudah cukup menyelamatkan dunia. Saudara-saudara lihat, jadi di chapter 1 itu tuh keterangannya di Salam Kerasulannya. Kita melihat bahwa yang Joy singgung tadi tentang kebenaran Injil, Ebing juga bilang tadi bahwa kita mempelajarinya kebenaran itu dengan cara yang benar. Cara yang benar maksudnya cara Tuhan. Ini di bagian ini sudah cukup untuk berbicara semua yang ada di isi Alkitab. Kenapa? Saya melihatnya begini. Di sini bicara salib. Salib. Lalu di mana kalau salib kita tahu di mana-mana ada kutuk. Nah, di mana-mana ada kutuk, di mana-mana ada salib. Nah, setelah itu caranya bagaimana kita bisa diselamatkan setelah ada keselamatan dari salib itu? Yaitu iman. Tadi yang di awal tadi Ebing sudah bilang. Iman. Kita tahu sekarang, puji Tuhan. Oh, harus beriman kepada Kristus, memiliki iman Kristus. Ya. Dan Kristus itu apa? Percaya bahwa Tuhan akan lakukan penurutan di dalam kita akan semua hukum-hukumnya. Sehingga di fase ini kita masuk kepada perbuatan hukum. Jadi tidak rancu kan yang selama ini kita pelajari. Iman lalu perbuatan. Kita tidak semata-mata iman lalu tidak ada perbuatan. Dan ini sangat jelas, puji Tuhan. Terima kasih, Brother Ebing. Ya, baik, terima kasih Brother Dolphin. Jadi memang kenyataannya yang saya pribadi alami setelah mempelajari buku Galatia ini, saya merasa kitab-kitab yang lain di dalam Alkitab itu terbuka gitu. Apa saja yang mau dipelajari, saya merasa seperti apa ya, terbuka. Tidak ada misteri yang menghalangi untuk memahami sesuatu di dalam Alkitab. Jadi itu pengalaman ya. Itu pengalaman dan kenyataan yang terjadi untuk saya ya secara pribadi. Dan memang kenyataan Injil yang ada di dalam buku Galatia ini betul-betul adalah sebuah terang yang sangat besar yang akan menerangi setiap bagian kitab suci. Itulah yang Ellen White sebutkan ya. Terang salib adalah terang terbesar yang akan menerangi setiap bagian kitab suci, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Dan betul bahwa ketika kita belajar mengenai iman saja, kita tidak mengabaikan yang namanya perbuatan ya, teman-teman. Justru iman saja itu yang memungkinkan perbuatan Yesus, bukan perbuatan diri saya ya. Iman saja itu yang memungkinkan Yesus bisa bekerja sepenuhnya, ya, menggenap hukum di dalam diri kita sehingga perbuatan kita itu selaras dengan hukum. Tanpa iman Yesus atau tanpa Yesus bekerja sepenuhnya, ya nggak ada orang yang bisa menghasilkan kebenaran ya. Jadi iman Yesus itu bukan meniadakan pelajaran tentang hukum atau perbuatan baik, sama sekali tidak. Jauh daripada itu. Tetapi iman Yesus adalah justru akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sejati gitu, yang tahan uji. Jadi itu sama sekali berbeda ya dengan beberapa orang ya yang menuduh bahwa ini mengabaikan tentang perbuatan. Oke. Sampai di situ masih ada lagi sebelum kita lanjut mengenai keturunan. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya pada subtopik mengenai keturunan atau benih. Pertama-tama haruslah diingat bahwa Kristuslah keturunan itu. Dan hal tersebut dinyatakan dengan jelas.
Tetapi Kristus tidak hidup untuk dirinya sendiri, dan ia bukan hanya waris untuk dirinya sendiri. Ia telah memenangkan satu warisan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk saudara-saudaranya. Maksud Tuhan adalah menghimpun bersama-sama segala perkara menjadi satu di dalam Kristus. Pada akhirnya, ia akan mengakhiri setiap jenis perpecahan, dan ia melakukan sekarang di dalam diri mereka yang menerima dia. Ya, sampai di sini ada yang mau kasih tanggapan? Sebelum kita lanjut. Ini saya tertarik dengan mengenai keturunan ya. Ini kita harus ingat benar bahwa yang dimaksud dengan keturunan atau pokoknya di mana saja kita ketemukan ya, di mana saja kita temukan di bagian Alkitab yang namanya keturunan, itu adalah Kristus. Ya, pertama-tama harus diingat bahwa Kristuslah keturunan itu. Jadi saudara-saudara, dimanapun yang kita mau jumpai mengenai keturunan atau yang sisa atau benih yang sisa, itu sebenarnya adalah Kristus itu sendiri. Tetapi, maaf, tetapi di sini dikatakan, tetapi hal tersebut dinyatakan dengan jelas. Hal tersebut dinyatakan dengan jelas, tetapi Kristus tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dan ia bukan hanya waris untuk dirinya sendiri. Ia telah memenangkan satu warisan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk saudara-saudaranya. Maksud Tuhan adalah menghimpun bersama-sama segala perkara menjadi satu di dalam Kristus. Pada akhirnya, ia akan mengakhiri setiap perpecahan, ya, ia akan melakukan sekarang di dalam diri mereka yang menerima dia. Jadi keturunan ini adalah Yesus, dan setiap orang yang menerima Yesus itu menjadi bagian dari keturunan itu. Jadi ini harus jelas ya teman-teman, karena kita tahu bersama ada pelajaran mengenai keturunan ya, mengenai 144.000. Ini banyak sekali kita jumpai ya untuk saudara-saudara kita yang lain, dan karena mengejar bagaimana mencapai keturunan ini, menjadi bagian dari keturunan ini ya, benih yang sisa ini, kehidupan mereka menjadi apa ya, menjadi, ini yang saya lihat ya, menjadi keras, menjadi aneh, menjadi ya macam-macam lah keadaan-keadaan yang sama sekali tidak apa ya, tidak mencerminkan sesuatu yang baik justru. Dan kita melihat ya, justru di dalam keadaan-keadaan seperti itu yang terjadi adalah ada banyak sekali perpecahan yang terjadi ya. Di tengah orang-orang yang mengklaim mereka ini mau menjadi bagian dari keturunan tersebut. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan ya kepada kita dikasih penjelasan bahwa keturunan itu adalah Kristus ya. Harus diingat ya bahwa Kristuslah keturunan itu. Dan kalau kita mau jadi bagian ya, itu berarti ketika kita menerima dia sebagai juru selamat, sebagai satu-satunya Tuhan, di saat itulah kita tergabung ya bersama-sama dengan Kristus. Kita dihitung menjadi bagian, dan kalau kita menjadi bagian dari Kristus, maka yang terjadi adalah pada akhirnya ia akan mengakhiri setiap perpecahan ya, dan melakukannya sekarang di dalam mereka ya yang menerima dia. Artinya ketika kita betul-betul menjadi satu kumpulan benih dari orang-orang yang percaya, tandanya adalah tidak terjadi perpecahan. Ini penting sekali teman-teman, karena isu keturunan ini menjadi isu yang kita bisa bilang tema utama dari begitu banyak gerakan sempalan. Yang anehnya, ketika mereka berusaha mencapai yang namanya bagian dari keturunan itu, terjadi perpecahan yang luar biasa. Ya, kenapa demikian? Jelas ya dalam pelajaran ini. Karena keturunan itu hanya satu. Dan kalau kita mau menjadi bagian dari keturunan itu hanya bisa ketika kita menerima dia sepenuhnya. Nah ini menerima dia ini saudara-saudara,
pelajarannya kita udah pelajari ya di Galatia pasal 2. Menerima dia artinya kita melihat bagaimana pekerjaannya, bagaimana kenyataan dirinya, ya, bagaimana kita melihat kenyataan dirinya dan mengakuinya, ya, membiarkan dia bekerja sepenuhnya dalam diri kita yang memang dijelaskan ya bahwa memang kita hidup oleh dia gitu. Jadi kita yang mempelajari Galatia dari pasal 1 akan paham apa artinya menerima dia ya. Jadi saudara-saudara, ini penting sekali ya mengenai keturunan ini. Ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan sebelum kita lanjut. Halo. Iya, Bu. Oh, silakan. Ya, silakan. Joy. Devija dulu, Bing. Oh, Devija. Atau Kak Joy aja dulu. Oke. Iya. Jadi kita sangat suka sekali dengan pelajaran ini karena Pagina selalu tekankan itu harus ada persatuan, tidak ada perpecahan. Karena dia membandingkan, karena kan Ellen White bilang pekabaran ini akan membuat kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Dan kita melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus juga mendapatkan kecurahan Roh Kudus pada hari Pentekost. Dan mereka itu bersatu kan, dan itu adalah doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Jadi dan kita lihat pun untuk mendapatkan persatuan itu memang harus ada di dalam Kristus atau harus mengerti akan Injil yang benar gitu. Karena kita nggak ngerti Injil yang benar, dan kita lihat ya orang-orang yang belum atau menolak Injil yang benar, ya yang tadi Edwin bilang, di mana-mana terjadi perpecahan, dan itu saya lihat sendiri dan saya alami sendiri juga. Gitu. Dan sebenarnya saya mengucap syukur ya sama Tuhan, karena Tuhan izinkan itu terjadi kepada kita sendiri, makanya kita bisa mengerti gitu. Jadi Injil yang tidak benar itu adalah banyak sekali usaha-usaha manusia untuk menurut hukum lah, untuk bikin ini, bikin itu. Jadi jarang sekali ditekankan yang mana Tuhan Yesus yang melakukan, dan hanya Tuhan Yesuslah jalan keselamatan gitu. Yang kita dapati adalah bikin ini, bikin itu, malah yang nggak ditulis di Alkitab dan nomor ditambahkan juga. Seakan-akan kalau nggak bikin itu orang nggak selamat gitu. Jadi banyak sekali jenis kegiatan yang berada di luar Kristus, tetapi di bawah payung yang mana ini berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat. Gitu. Sama seperti sunat kan, sunat dia ada di Alkitab, tapi itu bukan keselamatan ya. Mau disunat mau enggak, bukan itu keselamatan gitu. Jadi pas mempelajari pekabaran melekat ketiga baru bisa mengerti bahwa tidak ada satu perbuatan kita yang mendapatkan kredit untuk saya bisa menerima kebenaran Kristus, dan kalau ada kebenaran Kristus itu saya bisa diselamatkan. Tidak ada, semua itu adalah perbuatan Kristus, dan kalau saya terima dengan iman, itulah hukum akan puas gitu, bukan dengan usaha kita. Nah itu yang kita harus memang betul-betul ingat, dan saya juga harus maksudnya percaya gitu ya, yang mana bukan kita punya usaha. Kalau ada pun perbuatan baik yang ada di kita itu karena Yesus, saya membiarkan Kristus untuk melakukan pekerjaan di kita, bukan usaha kita sendiri gitu. Jadi banyak hal-hal yang dulunya memang sangat besar sekali dengan pekerjaan, dengan work. Tadi pas belajar ini, memang betul-betul orang punya kesombongan atau orang punya self righteous itu memang betul-betul dihempaskan di dalam debu, dan kita yakin dan percaya, saya sangat yakin dan percaya untuk orang-orang yang mau betul-betul menerima akan pekabaran ini, itu akan ada persatuan dan nggak perlu dipaksa-paksa, nggak perlu ada orang yang harus pimpin, Anda mesti bersatu, harus ada pemimpin di atas. Itu akan datang harmoni secara sendirinya gitu.
Kenapa? Karena Kristus yang melakukan di dalam kita dan kita rasa semua adalah orang ini begini itu semua tanda Kristus gitu loh. Semua perbuatan kita punya kebenaran pun itu dari Kristus. Jadi perlu disombongkan istilahnya begitu ya. Jadi semua akan datang kepada satu bentuk kerendahan hati yang nggak harus dibilang-bilang oh ini harus rendah hati. Nggak akan seperti itu gitu. Sifat Laodikia itu memang betul-betul memang merasa nggak ada apa-apa, miskin, telanjang, dan Yesuslah yang mempunyai semuanya itu, kita nggak ada apa-apanya. Mau menerima ahli waris itu pun itu karena Tuhan Yesus yang dari benih itu dia mendapat waris itu dan dia itu mendapat ahli waris itu, dan karena kita adalah saudaranya Yesus, saya juga pun akan dapat kebagian gitu. Jadi semua yang orang pikirkan, orang rasakan, semua itu Yesus yang bikin, dan itu satu sangat luar biasa ya, yang membuat kesombongan manusia itu akan dihempaskan di dalam tebut tanah dan akan selalu mengucap syukur, terima kasih Tuhan, melihat orang lain itu selamat, orang terkasih, nggak ada yang lebih tinggi dari yang lain, akan merasa lebih berbelas kasihan, akan merasa lebih itu kasih itu akan keluar gitu. Dan memang betul-betul yang Ebing bilang, nah inilah betul-betul pelajaran yang memandang dengan benar ini gitu. Karena kalau kita salah gaspol, salah memandang ya akhirnya pandangan kita kepada orang lain juga akan jadi berbeda. Tapi kalau pekabaran gaspol yang benar kita bisa terima, emang pemandangan kita kepada orang lain akan beda. Kita punya pandangan kepada Tuhan juga sendiri akan beda gitu. Ya oke, thank you Bing, itu aja. Ya, baik, terima kasih untuk Sister Joy. Ya, ada Devi. Ya, kita sangat dikuatkan dengan yang di kuning ini dibilang, pada akhirnya ia akan mengakhiri setiap jenis perpecahan dan ia melakukannya sekarang di dalam diri mereka yang menerima dia. Aduh, ini satu sukacita yang besar sekali kalau buat saya pribadi juga. Dan apa ya, satu pengharapan yang sangat menguatkan bahwa Kristus akan mengakhiri setiap jenis perpecahan. Terus dia melakukannya itu sekarang, bukan nanti atau bukan satu saat yang baik begitu. Mungkin kita lagi mengambil waktu untuk berdoa, meditasi atau apa, tapi sekarang ketika kita sekarang dia akan mengakhirinya, di mana di dalam diri mereka yang menerima dia. Dan tadi sudah dijelaskan ya, yang kita sendiri juga percaya mereka yang menerima dia itu adalah mereka yang mempercayai sepenuhnya Injil ini ya, di mana kita belajar bagaimana Kristus berdiam di dalam diri kita, melakukan segala sesuatu, bahkan imannya sendiri dia sudah berikan kepada kita. Kita hanya menyadari dan mempercayainya sepenuhnya gitu. Dan dia akan mengakhirinya sekarang. Dan setiap jenis perpecahan itu yang sangat menguatkan kita itu adalah bagaimana dia akan mengakhiri setiap jenis perpecahan di dalam keluarga, mungkin di dalam keluarga ini yang sangat menguatkan kita, karena itu dasar sekali ya keluarga, bagaimana dia akan mengakhiri perpecahan antara suami istri, orang tua dan anak. Dan aduh itu apa ya, memberi kekuatan, satu pengharapan yang tadi kita bilang sangat menguatkan sekali. Kenapa kita bilang, di dalam keluarga ya, karena kalau kita sendiri memang punya, latar belakang yang, perbuatan banget apa yang kita pelajari sebelumnya itu kuat banget sampai halo? Sampai kita itu dengan Ebing, kalau kita dengan Ebing itu kalau belajar firman Tuhan ya, renungan pagi atau buka Sabat, tutup Sabat,
pasti itu diakhiri dengan perpecahan, karena kita punya pandangan sendiri yang dari apa yang kita pelajari sebelumnya, yang kita pertahankan. Aduh, dan pokoknya, mmm, sebelum kita betul-betul, menyadari ini pekabaran, itu, jarang sekali kalau kita belajar firman Tuhan sama-sama, bayangkan suami istri ini belajar firman Tuhan sama-sama, jarang sekali kalau satu pandangan gitu. Pasti selalu diakhiri dengan perpecahan, padahal sementara belajar firman Tuhan ya. Dan aduh, sering sekali, bermasalah dan sampai akhirnya kita bersyukur sekali ya, bisa ketemu dengan grup ini, bisa gabung dengan grup ini yang kebetulan ada Kak Jo yang kita kenal, Kak Dolphin, sebenarnya ada juga Roy dan Wan. Aduh, kita senang sekali. Terus terang dengan ketemu grup ini kita yakin bukan satu kebetulan ya, ini sudah rencana Tuhan yang di mana, penerimaannya Kak Joy akan pekabaran ini, Kak Dolphin, dan yang lain itu sangat, menguatkan sekali kita sampai betul-betul semua pandangan-pandangan yang dulu itu bisa, mmm, bisa betul-betul hilang dan akhirnya sekarang ya kalau mau belajar Alkitab sama-sama dengan Ebing, itu, mmm sudah satu begitu, pokoknya pas baca firman Tuhan, sudah satu begitu DP pandangan dan itu, Amin, amin. iya dan itu, sangat menyenangkan sekali ya, kita kalau pikir dulu, aduh rupa suatu hal yang, mengerikan kalau dulu ya ingat. Dan sekarang itu, lebih bagaimana Tuhan memulihkan di dalam keluarga itu nyata sekali kita bisa rasa. Dan nggak mungkin ya kalau pekabaran ini sesuatu pekabaran yang salah dan dia bisa memulihkan keluarga gitu, bisa, mmm, mulai memulihkan mungkin belum 100% ya, tapi kita bisa rasa sekali bagaimana, kita berkeluarga sendiri bisa dipulihkan dan kita hanya bisa bilang, "Aduh puji Tuhan untuk, apa yang torang so pelajari, puji Tuhan kita bisa gabung dengan grup ini yang bisa mempelajari sama-sama dan itu sangat menguatkan sekali." Dan bisa lihat kasih Tuhan itu besar sekali. Jadi, aduh itu sangat menguatkan noh untuk torang kelompok ini dalam mempelajari Injil yang benar dan pasti, kalau satu di dalam Kristus itu memang nggak mungkin ya ada perpecahan karena kan Kristus itu nggak mungkin bertentangan dengan dirinya kan ya. Jadi, kalau satu di dalam kebenaran kita yang Kak Joy tadi bilang pasti akan otomatis selaras ya, mmm, akan, otomatis satu dan itu yang Tuhan yang menyatukan itu. Jadi itu yang kita bisa bagikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Sister Devi. Jadi itu pengalaman kita ya, saudara-saudara. Terus terang aja ini karena udah dibuka, kita juga ingin bicara sedikit ya. Memang beberapa waktu yang lalu, saya sendiri sempat menghentikan ya untuk renungan pagi, renungan malam. Kenapa? Karena setiap kali saya membawakan ya renungan, itu selalu diakhiri dengan apa ya, pertentangan yang tajam, yang perdebatan yang tajam, dan akhirnya saya menghentikan. Oke, kita berhenti kalau begitu. Kenapa? Karena saya berpikir kita mau worship ini adalah bagaimana kita menyembah Tuhan ya, tetapi selalu diakhiri dengan menyembah setan. Jadi saya, stop kalau begitu. Jadi itu adalah pengalaman ya, pengalaman bagaimana istri saya ya dibesarkan dalam pembenaran, saya bisa bilang pembenaran diri yang sangat kronis ya, pembenaran diri yang sangat kronis yang udah masuk ke bawah sadar. Jadi saudara-saudara, ketika saya membawakan firman Tuhan, saya merasa ada kuasa yang keluar ya, yang meyakinkan, tetapi Injil yang dibawakan itu tidak pernah akan terlepas dengan
pelajaran-pelajaran atau terang hukum yang menginsafkan. Nah, ketika hukum datang untuk menginsafkan, itu ditolak gitu, itu ditentang. Dan yang terjadi adalah ya terjadilah pertikaian dan saya merasa tidak bisa dilanjutkan. Jadi saya memilih diam daripada kita akan meninggikan setan di dalam ibadah-ibadah saya. Tapi puji Tuhan untuk terakhir-terakhir ini, ya Tuhan mendidik istri saya di dalam pengalaman ya. Jadi kalau dengan apa ya suasana teori atau dalam kondisi lagi belajar teori, kita bisa apa ya kita bisa menyatakan ini betul gitu. Tapi ketika kita masuk ke dalam pengalaman, ya, ketika kita diuji dalam kenyataan, nah disitulah kita akan melihat diri kita yang sesungguhnya. Dan puji Tuhan, ya, Tuhan berhasil ya mendidik istri saya. Ini menjadi satu bukti bahwa Tuhan bisa bekerja untuk di sini dikatakan mengakhiri setiap jenis perpecahan. Jadi puji Tuhan, saudara-saudara, ada berkat yang besar yang kami bisa rasakan ya secara keluarga ketika Yesus itu dijadikan juru selamat satu-satunya ya. Poinnya di sini ya, teman-teman, menjadikan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Itu akan mengakhiri setiap perpecahan. Nah, dari pengalaman kami ya, ketika masih menjadikan hal yang lain sebagai jalan keselamatan, maka yang terjadi adalah kita akan terjadi perpecahan, ya, terjadi perseteruan di dalam rumah tangga. Tapi ketika Yesus menjadi juru selamat satu-satunya, maka itu akan mengakhiri setiap perpecahan. Jadi puji Tuhan, saudara-saudara, ketika kita menerima Yesus sepenuhnya sebagai juru selamat, maka yang terjadi adalah dia mengakhiri setiap jenis perpecahan. Ya. Oke, baik. Sampai di situ masih ada lagi yang mau kasih tambahan? Ya, Bing. Oh, oke. Silakan, Joy. Ya, jadi puji Tuhan, thank you Sister Devi atas testimoninya. Jadi memang semuanya itu tidak ada kebetulan. Untuk kita sudah pernah bilang juga sama Ebing, untuk gabung dengan orang di grup ini juga itu semua Tuhan yang atur. Karena terus terang orang punya pemikiran dari dulu semua righteousness by work sebenarnya kalau kita mau pikir. Banyak hal-hal yang kita nggak bisa lihat sebelumnya. Sampai Ebing masuk, itu pun Ebing punya statement, ada hal-hal yang kita question. Nggak kurang percaya dan masih kayak, ini benar apa enggak sih gitu. Karena bukannya apa-apa, karena kita belajar dulu lain begitu ya. Contohnya waktu kita berdosa, Tuhan terpisah, seperti itu. Tuhan nggak ada di tengah-tengah kita. Kayak gitu-gitu yang kita tahu dari dulu. Jadi semuanya itu atas berkat Tuhan untuk orang semua. Kasih sayang Tuhan ya untuk mau memberikan Injil yang benar. Dan juga, ya betul, dalam mempelajari ini juga, kita juga ada kesaksian sedikit. Di dalam rumah tangga juga ya, kita orang itu suka sekali bikin excuse. Excuse itu misalnya kita ada satu kesalahan, terus misalnya Dino tegur ya sama kita ada aja 1.001 macam alasan untuk bisa membenarkan diri gitu. Sampai Dino bilang kita katanya jago sekali apa ya, paling jago bikin alasan yang sampai orang lain itu seakan-akan oh iya ya, jadi kamu bikin ini gara-gara ini gitu loh. Memang jago sekali. Tapi pas mempelajari akan pelajaran ini, jadi dulu kita selalu dengar Dina bilang, aduh, alasan apa lagi ini, jago sekali bikin alasan. Nggak selalu sih, tapi ada frequent, maksudnya gimana ya, ada saat-saat momen-momen yang tapi kita sadar itu, cuman kita nggak tahu kenapa kayak Eding bilang, mungkin di bawah pikiran bawah sadar. Iya, yang mana kita harus bikin excuse gitu. Tapi saya belajar ini, yang mana
even ya belum sampai di hukum Taurat, kenapa ada hukum Taurat itu, emang betul-betul ditegur kita punya membenarkan diri itu, walaupun orang belum belajar hukum Taurat itu. Dan apalagi waktu belajar hukum Taurat itu masuk, emang betul untuk menegur kita terus gitu. Jadi kenapa saya harus membela diri kita sendiri kalau memang kita itu salah ya. Malah saya mengucap syukur ada suami yang menegur kita gitu. Dan puji Tuhan walaupun Dino tidak ikut kita pada saat ini, dia lagi sibuk sekali di kantor, tapi sampai sekarang kita udah nggak pernah dengar lagi dia bilang begitu, karena kalau kita salah kita langsung, Tuhan tolong, saya nggak mau menolak bisikan Roh Kudus yang menunjukkan saya punya kesalahan. Karena kalau ditegur itu memang, orang pediri itu gimana ya, nggak bisa terima begitu. Dan tapi sekarang pas ditegur memang ada rasa gimana gitu, tapi kita nggak bikin alasan apa-apa untuk membela diri. Kita langsung recall lagi apa yang kita bikin gitu. Oh iya betul, yang apa yang kita bilang langsung kita bilang, oh iya sorry gitu, atau thank you udah kasih ingat, kayak gitu loh. Dan itu nggak, orang belajar ini kan nggak ada yang Wagener suruh bikin itu. Nggak ada yang mana mau begini. Oh iya memang betul itu Bi. Otomatis keluar, memang betul-betul sangat powerful ini pekabarannya. Jadi bukan hanya keluarga Ebing, Devi, kita juga sendiri, dan to be honest, kita mau bilang di keluarga kan kita perempuan ya gitu. Jadi ada apa-apa kayak gimana ya, kita mau bilang pokoknya intinya kita punya orang itu cepat kali tersinggung. Kalau sudah tersinggung, bukan tersinggung dan meraju gitu. Apa-apa nggak. Tapi kita nggak tahu, kita nggak pernah mau berusaha untuk menghilangkan sifat itu. Itu datang sendirinya. Kalau ada something, siapa kan istilahnya dulu kita kalau keadaan begini, ini kita pasti meraju ini. Kok ini enggak begitu ya? Jadi keadaannya jadi terbalik. Tapi makanya kita bilang, kenapa begitu? Padahal orang nggak belajar istilahnya pelajaran suami istri harus bagaimana, ini bagaimana, nggak belajar kok gospel itu apa. Itu memang, makanya Roma 1 ayat 16 Rasul Paulus bilang, I'm not ashamed of the gospel of God, for it is the power of God unto salvation. Ini gospel yang benar, ini kuasa Tuhan untuk menyelamatkan pribadi, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan semua orang yang mau percaya gitu. Dan waktu kita betul-betul percaya akan pekabaran ini, itu kebiasaan buruk itu Tuhan akan rubahkan gitu. Tanpa kita harus berusaha untuk Tuhan, saya mau ini. No, when I believe it, itu terjadi transformasi di dalam diri kita gitu. Dan kita mau bilang ini bukan menyombongkan atau saya sudah lebih baik atau no, not at all. Itu semua saya bilang ini adalah glory to God, karena itu semua pekerjaan Tuhan di dalam kita. Nggak ada usaha kita sendiri pun. Waktu kita percaya akan kuasa Tuhan yang melakukan, itu semua akan terjadi. Dan puji Tuhan, waktu kalian share testimoni, there's a lot of testimony to share, yang mana kuasa Tuhan itu betul-betul nyata di dalam orang punya kehidupan pribadi atau keluarga dengan mempelajari akan pelajaran ini. Oke, thank you, Bing. Ya, baik. Terima kasih Joy untuk kesaksiannya. Jadi memang jelas ya, sesuatu yang baik itu muncul dengan spontan. Ketika kita melihat Injil, ya, kita mempelajari Injil ya, meyakini satu Injil yang benar, maka hal-hal yang baik kita tiba-tiba kenapa udah ada gitu, kenapa sudah ada. Tetapi yang harus diketahui adalah maaf, sebelum Injil itu bekerja kepada kita, saudara-saudara, ada roh yang menginsafkan, di mana roh Tuhan menggunakan hukum untuk meyakinkan kita berdosa. Ini penting sekali. Kalau kita tidak menerima keadaan ini, maka yang terjadi, Tuhan tidak akan
Tuhan tidak akan bekerja untuk memberikan Injil kepada kita. Karena yang menginsafkan dosa dan yang membenarkan kita adalah Tuhan yang sama gitu. Ya, yang di dalam hal ini adalah Roh Tuhan ya. Jadi Roh Tuhan yang sama yang menginsafkan kita dan Roh Tuhan yang sama yang membenarkan kita di dalam diri kita. Jadi bagaimana mungkin kita akan dibenarkan sedangkan pekerjaannya yang menginsafkan itu belum selesai di dalam diri kita? Itu tidak mungkin, saudara-saudara. Jadi pekerjaannya yang menginsafkan harus terjadi dulu, kita sadar kita berdosa, baru pekerjaannya untuk meyakinkan kita dosa itu telah ditebus, supaya kita dibenarkan, itu akan terjadi. Kalau tidak terjadi keinsafan, maka sampai kapanpun Injil itu akan tetap Injil. Ya, tidak akan pernah menjadi bagian kita. Jadi saudara-saudara, ini penting ya, ini penting. Kita akan baca juga di bawah nanti ya, di bawah ini bagaimana kesatuan Injil dan hukum itu tidak pernah terpisahkan ya. Oke, sampai di sini masih ada yang mau kasih tambahan sebelum kita lanjut? Ya, kalau sudah tidak ada kita lanjut ya. Dalam Kristus tidak ada perbedaan kebangsaan, golongan dan tingkat. Ya, dalam Kristus tidak ada perbedaan kebangsaan, golongan, dan tingkat. Tidak ada orang Kristen yang menganggap orang lain sebagai orang Inggris, Jerman, Perancis, Rusia, Turki, Cina, Afrika, tetapi secara sederhana sebagai seorang manusia yang dapat menjadi waris Tuhan melalui Kristus. Jika orang lain tanpa peduli kesukuan, kebangsaannya juga seorang Kristen, maka ikatan itu menjadi timbal balik dan lebih kuat dari ikatan yang lain. Saudara-saudara, ini penting sekali. Ketika kita menerima Kristus ya, satu-satunya sebagai juru selamat, disatukan di dalam Kristus, yang terjadi adalah kita akan menjadi satu dengan orang-orang yang menerima Kristus. Dan yang terjadi adalah ketika orang-orang yang sama ya, yang menerima Kristus, itu disatukan di dalam satu ikatan, maka ikatan itu menjadi lebih kuat dari ikatan-ikatan yang lain. Ini penting sekali, saudara-saudara. Jadi, yang betul-betul menjadikan hubungan itu betul-betul berkualitas ya, hubungan itu betul-betul berkualitas menjadi satu, sehati, sejiwa, itu adalah pekerjaan Kristus di dalam diri kita. Dan inilah hasil ketika kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Yesus akan mengikat kita dalam satu ikatan, ya, dalam satu ikatan yang sangat kuat. Dan ini saudara-saudara tidak akan pernah didapatkan dengan cara yang lain atau cara yang bagaimanapun ya di luar Kristus. Nggak akan pernah. Kita nggak harus ya, oh kamu harus bersatu, kamu harus merendahkan satu sama lain. Saudara-saudara, semua ikatan, kerendahan hati itu jadi otomatis, spontan akan terjadi. Ya, ketika kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Kita lanjut ya. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ya, karena semua satu di dalam Kristus Yesus. Ini saya perlu tekankan ya mengenai hamba atau merdeka. Tidak ada hamba atau merdeka. Dalam hal ini tidak ada Yahudi, Yunani, hamba atau merdeka. Saudara-saudara, ini penting sekali. Ketika misalnya kita seorang yang memiliki banyak uang, pemegang kekuasaan, ya, kita punya banyak kekayaan, kita banyak mendapatkan kekuasaan di dunia ini, dan ketika kita betul-betul disatukan di dalam Kristus, ketika kita terhubung dengan hamba kita yang juga disatukan di dalam Kristus, maka yang terjadi itu posisi atau hubungan Tuhan dan hamba itu akan hilang. Ya, hubungan Tuhan dan hamba itu akan hilang. Saudara mau percaya atau tidak, itu akan hilang ketika kita betul-betul disatukan di dalam Kristus.
Di surga tidak ada hamba dan tuan, saudara-saudara. Ya, di surga hanyalah bagaimana kita melayani satu sama lain dengan tulus hati, dengan sepenuh hati kepada orang lain, ya, kepada sesama kita. Tidak ada kita melayani sesama kita karena apa ya, ada sesuatu yang mau didapatkan. Tidak. Pelayanan yang terjadi di dalam Yesus Kristus adalah tulus kepada sesama kita, adalah murni karena kita ingin memberikan sesuatu yang baik, ya. Karena kita ingin menjadi berkat, kita merasa kita perlu memberkati orang lain. Itulah yang terjadi ketika sebagai apa ya, sebagai tuan dan hamba, ketika mereka itu disatukan di dalam Kristus Yesus. Ya, sebagai tuan tidak jaga-jaga jarak gitu. Tidak jaga-jaga jarak dengan bawahannya. Dan mau percaya atau tidak, orang yang punya kekuasaan atau posisi sebagai tuan dengan roh yang seperti itu akan sangat disenangi oleh hamba-hambanya, akan sangat dihormati, dan loyalitas seorang hamba itu akan betul-betul dirasakan oleh tuan dari seorang hambanya ketika seorang tuan itu berada dalam posisi yang satu di dalam Kristus. Oke. Sampai di situ ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Ya, Bing. Jadi kita lihat di sini memang betul kalau kita menyadari kita ini semua satu, tidak ada perbedaan walaupun banyak suku bangsa, adat istiadat atau apapun ya perbedaan yang terjadi di dunia. Tapi orang itu akan merasa orang ini semua satu dan orang ini adalah saudara atau kakak adik karena Yesus itu orang punya saudara dan di dalam Yesus orang ini semua adalah kakak adik. Dan ini Injil yang benar ya. Nah, kita membandingkan dengan Injil yang kita dapati waktu lalu, yang mana ada satu di masa tertentu yang orang harus melihat bahwa saya itu berbeda dengan orang lain. Apa contohnya? Kayak contohnya, kita kasih kesaksian yang nyata aja ya dengan real case. Sejak 9/11 2001 yang saya percaya dulu kita percaya bahwa Babylon sudah jatuh harus keluar. Dan dibilang di situ kita harus hiding atau saya harus sembunyi. Di saat saya sembunyi, saya itu hanya bisa melakukan satu pekerjaan tertentu kepada saya dan saudara-saudara seiman. Kalau Ebi mau tolong orang lain di luar itu nggak boleh. Karena namanya hiding. Mau evangelis ke orang lain nggak boleh, karena harus hiding. Memang betul-betul sembunyi gitu ya. Pas belajar Injil ini yang benar, ini kalau kita mengerti Injil yang benar, yang mana benih itu adalah Kristus, dan Yesus itu adalah saudara kita, dan di bawah Yesus ini orang kakak adik, tidak ada perbedaan, saya melihat orang lain pun, non-Seventh-day Adventist pun itu akan saudara kita, dan kalau namanya saudara, apakah saya harus tunggu satu saat tertentu baru, nanti satu saat tertentu baru saya akan tolong kamu ya, baru saya akan bisa medical missionary sama kamu, atau saya akan kasih Injil sama kamu, karena sekarang saya lagi menutup diri, saya lagi sembunyi gitu. Waduh, itu pun sebelum belajar Injil benar, kita rasa ini nggak benar gitu. Kita rasa, aduh ini kayaknya udah salah sedikit lagi Alkitab, buat, aduh banyak sekali yang bertentangan dengan ajaran tersebut gitu. Dan apalagi belajar Injil ini, aduh memang betul-betul nggak ada perbedaan teman-teman. Makanya kalau kita belajar Injil yang salah, kita akan lihat perbedaan-perbedaan antara kita dengan orang lain, sesama di gereja pun berbeda, saya lebih inilah, saya lebih itu, kamu. Jadi akhirnya kalau perbedaan itu sudah ada, disitulah akan ada perpecahan. Saya lebih benar dari kamu berdosa, saya harus berada di tempat ini karena tempat ini berdosa. Itu semua karena apa? Memang pikiran kita itu nggak di Kristus gitu. Ya kan, kalau kita semua di dalam Kristus, pikiran kita adalah saudara-saudara, saya akan melihat orang lain itu sama dengan kita. Ada yang susah, dengan pertolongan Tuhan saya bisa bantu gitu. Nggak ada bilang, jangan dulu, belum saatnya. Waduh, memang betul-betul. Kalau mau pikir keterlaluan sekali ya. Jangan dulu kasih Injil kepada orang lain. Jadi harus
ada waktu-waktu tertentu yang coba kalian pikir itu semua nggak ada. Baca Alkitab dan Roh Nubuat, mana dilarang-larang untuk mau kasih pekabaran kepada orang lain. Justru di saat saya menerima pekabaran ini yang benar, nggak perlu orang lain suruh, saudara-saudara. Ingin sekali untuk bagikan ini kepada orang lain gitu ya. Orang-orang yang disembuhkan Tuhan Yesus larang-larang, malah ada orang yang pergi seperti itu. Jadi inilah kita lihat bahwa Tuhan benar-benar mau mempersatukan orang semua dengan cara untuk orang menerima Dia, mengerti akan Injil yang benar, itu semua akan dipersatukan sama Tuhan. Oke, thank you, Bing. Iya. Waduh, jadi mengerikan ya pekerjaan dari Injil yang lain, saudara-saudara, membuat manusia itu kehilangan kehilangan cengkrama, kehilangan belas kasihan, kehilangan kasih sayang kepada sesama manusia. Itulah pekerjaan dari Injil yang lain. Tapi kalau Injil yang benar yang kita pelajari, yang terjadi adalah sebaliknya ya. Oke, sampai di sini masih ada lagi yang mau kasih tambahan? Ya, mau komentar tentang turunan ini, Bing. Jadi silakan. sesuai yang sudah kita baca bahwa akhirnya tidak ada perbedaan dan semua itu satu di dalam Kristus. Kalau kita bicara konteks satu di dalam Kristus itu adalah secara pikiran, ya. Jadi Ebing di Afrika, kita di Indonesia, Joy di Amerika, Brother Christian mungkin di Baltik sana, di Skandinavia, atau Sister Devi di di Inggris. Tapi kita mempelajari tentang karakter Kristus. Kita mempelajari tentang righteousness by faith. Itu kita disebut one mind in Christ. Nah, one mind in Christ inilah yang menuntun kita memiliki karakternya yang sesungguhnya. Dan dengan inilah kita tahu bahwa kita dimeteraikan memiliki karakter Kristus. Ya, sepenuhnya. Berarti mau orang apa saja, mau dari negara mana saja, kulitnya berbeda apa saja, ini dipersatukan oleh Kristus. Ini yang kita baca. Ya, pikiran kita, bahkan karakter kita. Itulah indahnya cinta kasih sayang Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita bicara kepada Injil yang lain, ya, jelas-jelas saudara-saudara berbeda menanggapi yang Joy bilang tadi. Saya juga ada di situasi yang sama, pernah ada di situasi yang sama. Ya, merasa diri eksklusif. Saya lebih baik, saya lebih benar karena saya sudah belajar. Saya sudah terima. Saya sudah belajar firman Tuhan. Saya sudah terima kebenaran. Tetapi seperti komentar saya di waktu yang lalu, kalau dulu saya pernah salah ya di dalam memahami Alkitab dan Roh Nubuat, ya, Tuhan tidak biarkan saya hari ini salah. Dan ini berlaku buat siapa saja. Karena Tuhan mau kita semua satu di dalam Kristus. Ya. Lihat aja saudara-saudara, kalau merasa diri eksklusif, merasa paling benar, kita ini ada di dalam kebenaran tanpa dasar firman Tuhan. Ya, yang sesungguhnya ini sesat. Buat kita, Sister Joy, satu error semua. Ya. Yakobus berapa ya, brother? Yakobus 10 ya? Yakobus 2 ayat 10 ya? Atau Yakobus 10 ayat 2? Yakobus 2 ayat 10. Satu salah semua. Bagaimana saudara memahami ya atau mau bertahan di dalam suatu kesalahan? Untuk keluar dari kesalahan itu, Tuhan sendiri yang akan menuntun orang-orang yang mau menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Tuhan akan menuntun. Oh, ini error, saudara-saudara. Keluar dari situ. Jangan bertahan. Ya. Dan kenyataannya benar. Ketika saudara mau mengeksklusifkan diri Anda, oh, kami sudah belajar, kami orang benar,
Yang kita lihat perkataan Tuhan Yesus lagi. Dari buah-buahnya engkau mengenal mereka. Sama aja. Yang eksklusif dengan kita yang tidak eksklusif, yang biasa-biasa saja. Ya. Masih sama-sama berdosa. Bahkan boleh dibilang lebih parah kalau kita mau datang pada konteks menghakimi. Tapi Tuhan bilang jangan menghakimi. Biarlah Tuhan yang menghakimi. Tapi Tuhan izinkan kita, Tuhan bilang dari buah-buahnya engkau mengenal mereka. Tuhan tidak bilang hakimilah mereka, tidak. Tuhan bilang lihat. Seperti itu. Dan bahasa seperti ini adalah berbahaya sekali. Ketika kita sering menggunakan ayat ini bukan dalam konteks pemahaman Tuhan Yesus, ya pemahaman kita akan lebih menjurus kepada menghakimi. Tapi kalau Tuhan bilang lihat, ya itu kita lihat, sebatas itu kita lihat. Oh ya, begitu juga orang melihat kita kalau mereka pakai konteks ini. Jadi yang saya mau bilang adalah kebenaran tidak akan pernah salah. Kebenaran akan selalu solid atas kebenaran itu. Yang membedakan adalah kita mau menyerahkan diri kita, bahkan dalam Bible study pun, surrender to God, menyerahkan diri kita untuk Tuhan memberikan kita pengertian, atau kita yang mau berusaha untuk memahami Alkitab itu sendiri. Ujung-ujungnya kembali, salvation by work. Kita berusaha, saya mau pahami ini, saya mau itu. Saya tertarik sekali dengan Sister Devi punya pengalaman. Pokoknya semua dibikin. Saya mau bikin ini, saya bikin itu. Pokoknya, saya harus lakukan semua yang Tuhan buat. Saudara Devi memiliki pengalaman yang seperti saya. Sister Devi memiliki pengalaman yang seperti saya alami. Semua saya buat, hasilnya nol. Tidak ada. Tapi coba lihat ini. Kutipan. Hanya melalui Tuhan Yesus. Dia mempersatukan kita. Ya. Jadi, jangan sampai kita mengeksklusifkan atau membanggakan ya Bible study kita. Kenapa? Yang harus ditinggikan tetap Tuhan Yesus. Saudara-saudara. Hebatnya Bible study yang Tuhan izinkan kita lihat itu dari Tuhan. Bukan dari lihat kita dapat kebenaran, ya. Di sini pun kita harus berhati-hati dengan pertolongan Tuhan, saudara-saudara. Jadi orang yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, ya, yang selalu merendahkan diri mengikuti jalan-jalan Tuhan akan selalu dituntun dari waktu ke waktu. Ya, tetap kerendahan hati, tetap mempercayai bahwa Tuhan yang melakukan dalam segala sesuatu, bahkan dalam Bible study pun. Sehingga kepada pengetahuan yang lain, kebenaran yang lain akan terus ditambahkan dan tidak pernah merasa cukup. Ya, jangan sampai sudah belajar righteousness by faith, sudah inti dari segala macam. Benar, itu righteousness by faith inti dari semuanya. Tapi masih ada Tuhan akan tuntun kepada pengetahuan-pengetahuan yang lain. Inilah konteks satu di dalam Kristus. Ya, Tuhan persatukan kita. Terima kasih, Bing. Ya, terima kasih, Brother Dolphin. Ya, jadi teman-teman terima kasih untuk kesaksiannya yang mengkontraskan ya antara bagaimana penerimaan terhadap Injil yang benar dan Injil yang lain, ya, Injil yang lain. Hasilnya di dalam di dalam kehidupan kita itu reaksinya jadi berbeda, ya. Jadi terima kasih teman-teman untuk kesaksiannya, untuk tanggapannya. Kita lanjut, ya. Dengan alasan ini tidak mungkin bagi seorang Kristen untuk terlibat dalam peperangan. Jadi saudara-saudara, orang yang satu di dalam Kristus tidak mungkin ya terlibat di dalam peperangan. Ia tidak mengenal perbedaan kebangsaan, tetapi menganggap semua manusia sebagai saudaranya. Jadi mau perang bagaimana, saudara-saudara, kalau kita adalah lawan kita adalah saudara gitu. Tetapi alasan utama mengapa kita tidak dapat terlibat dalam peperangan ialah bahwa kehidupan Kristus adalah kehidupannya. Karena ia satu dengan Kristus.
Sehingga tidak mungkin baginya untuk berkelahi sebagaimana Kristus tidak menghunus pedang untuk menggunakannya untuk membela diri. Waduh. Saudara-saudara, ini luar biasa ya. Jadi kenapa tidak bisa berperang? Karena Yesus sifatnya tidak berperang ya, saudara-saudara. Bahkan membela diri pun tidak gitu. Inilah pekerjaan dari Kristus ketika Yesus itu betul-betul ya hidup di dalam diri kita, bisa termanifestasi dengan sepenuhnya. Maka yang terjadi adalah kita tidak akan menjadikan kita harus melawan orang lain, kita harus berperang dengan orang lain. Ini tidak mungkin terjadi ya. Dua orang Kristen tidak dapat lagi berkelahi satu dengan yang lain, sebagaimana Kristus tidak dapat berkelahi melawan dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara, ketika kita betul-betul menerima Yesus sebagai juru selamat, membiarkan dia mengerjakan keselamatan di dalam diri kita, maka yang terjadi adalah tidak ada yang namanya pertengkaran, tidak ada yang namanya perkelahian. Semuanya menjadi satu di dalam Kristus. Kenapa? Karena Yesus tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Kalau Yesus yang diam di dalam diri saya, ya, di dalam diri orang lain, tidak mungkin mereka itu saling berkelahi, saling melawan satu sama lain. Tidak mungkin. Jadi saudara-saudara, ini adalah satu kabar baik ya, satu tanda mengenai persatuan di dalam Kristus. Ya, satu tanda mengenai Injil yang benar, ya. Satu tanda mengenai pekabaran yang benar, yaitu menyatukan kita di dalam Kristus. Saya teringat kutipan Ellen White ya. Saya teringat kutipan Ellen White mengenai persatuan. Ellen White mengatakan tidak ada satu kesaksian yang begitu kuat yang dapat diberikan kepada dunia selain dari persatuan ya, selain dari persatuan dari umat-umat. Kalau apakah Ebing putus atau kita yang Ebing putus sih, Ebing yang putus. Ebing putus ya? Iya. Oke. Kita pause dulu. Recording. Udah Bing, sudah. Oke. Jadi saya ulangi ya, saya ingat kutipan Ellen White yang mengatakan mengenai persatuan, bahwa Ellen White katakan tidak ada kesaksian yang paling kuat yang dapat diberikan kepada dunia bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, yaitu kita menjadi selaras satu sama lain. Ada persatuan yang sangat kuat ya di antara umat-umat Tuhan. Itulah kesaksian yang paling kuat bahwa Tuhan itu betul-betul hadir di tengah-tengah kita. Jadi saudara-saudara, inilah pekerjaan dari Injil ya. Injil yang benar akan menyatukan kita di dalam Kristus. Tetapi Injil yang palsu, mau usaha bagaimanapun ya, mau bilang mau banting baguling bagaimanapun, untuk bersatu yang terjadi adalah yang nggak akan pernah terjadi. Nggak akan pernah terjadi persatuan. Dan itulah Babel yang sesungguhnya, ya, di mana kita ngumpul, ya, terjadi perkelahian, terjadi pertengkaran. Itulah Babel yang sesungguhnya, kacau, tidak bisa bersatu. Tetapi di dalam Injil yang benar, ya, ketika kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, yang terjadi adalah kita akan Hilang lagi ya? Hilang lagi. Oh iya, iya. Oke.
Ya, jadi teman-teman, jadi di dalam Kristus tidak ada yang akan berperang ya, yang akan berkelahi. Kenapa? Karena Yesus tidak melawan dirinya sendiri. Oke, sampai di sini ada yang mau kasih tanggapan? Cuma mau bertanya aja sih. Bung. Ya, silakan Joy. Ya, jadi dengan statement ini orang Advent bisa jadi polisi kah, atau tentara kah, atau bagian dalam army, karena itu kan salah satu mereka punya sumpah untuk mempertahankan negara kalau diserang oleh musuh, dan mau nggak mau kan harus istilahnya berperang. Itu jadi itu gimana itu? Oke, thank you. Jadi dalam kutipan ini jelas ya. Dengan alasan ini tidak mungkin bagi seorang Kristen untuk terlibat dalam peperangan. Ini menjadi kasus besar waktu di tahun 1915 ya kalau nggak salah. Kasus besar di dalam gereja kita di tahun 1915 ketika Perang Dunia Pertama ya. Ini menjadi kasus yang sangat besar. Dan ini menjadikan awal munculnya gereja pembaharuan ya, gereja pembaharuan reformasi Advent reformasi, yang mereka menuduh bahwa GC organisasi kita telah murtad, terlibat dalam peperangan. Tetapi itu diwajibkan ya, militer setiap warga negara Amerika diwajibkan untuk wajib militer ya, ikut dalam peperangan. Tetapi yang perlu diketahui adalah pada saat itu adalah gereja kita memilih untuk menjadi bagian dari PMI, Palang Merah Internasional ya. Jadi mereka untuk gereja Advent itu mendapat bagian di tugas-tugas penyelamatan, justru tugas-tugas bagaimana merawat orang sakit, bagaimana bekerja di apa ya, di dining, bagaimana memberi makan orang. Mereka bertugas di situ, bukan pada pasukan tempurnya ya. Nah, ini masalah besar di dalam gereja kita. Nah, menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan profesi itu gitu. Ya menurut saya mungkin jauh lebih baik untuk tidak ya. Tapi kalaupun misalnya wajib militer terjadi ya, apalagi dalam situasi yang sekarang ya, ketika suhu peperangan ini lagi meningkat di seluruh dunia, bisa jadi ya Amerika atau Indonesia akan ada wajib militer gitu. Dan ini mau tidak mau ya setiap warga negara akan ikut gitu. Dan menurut saya ya kita berdoa banyak kalau boleh, kalaupun pada akhirnya terlibat, kita meminta ya di posisi-posisi untuk ya tidak berperang tapi menolong atau menyediakan makanan dan seperti itu. Mungkin itu yang jawaban dari saya. Ada yang lain yang bisa kasih tambahan? Persilakan. Tambahan, Bing. Ya, silakan. Jadi tujuan polisi atau tentara pada dasarnya adalah untuk perdamaian, bukan untuk peperangan. Ya. Jadi mereka itu ada hanya untuk menjaga perdamaian atau jadi itu mereka diciptakan untuk keselamatan bangsa dan negara. Dan tujuannya sebenarnya adalah bukan untuk berperang, tapi untuk keselamatan dan bangsa dan negara, dan tujuan yang paling utama sebenarnya adalah perdamaian. Sebenarnya tidak ada negara yang suka dengan perang. Semua masyarakat suka dengan perdamaian. Jadi peperangan sebenarnya itu gimana ya, kayak kepentingan
pemimpin politik. atau dengan politik lah seperti itu. Tapi tujuan mereka sebenarnya mulia, untuk menyelamatkan rakyatnya saja. Sama seperti seorang penjaga pantai, dia bertugas untuk menyelamatkan, jangan-jangan ada yang binasa, ada yang tenggelam atau apa, itu tujuan mereka seperti itu. Jadi kalau masalah dilarang atau apa, saya kurang tahu juga ya. Yang saya tahu mereka bertugas untuk keselamatan bangsa dan negara saja. Jadi bukan tujuan untuk membunuh orang atau apa, bukan. Jadi mereka itu seperti, ya namanya penjaga gimana. Cuma itulah yang mungkin. Jadi tujuan mereka sebenarnya bukan untuk membunuh atau apa, semuanya untuk keselamatan sebenarnya tujuan utama. Dan seperti yang Bing bilang tadi, ya bagusnya itu kalau ada perang itu terlibat dalam menolong orang ya, Palang Merah Indonesia. Jadi seperti itu. Tergantung motif lah. Itu saja, Bing. Ya, terima kasih. Jadi memang betul ya. Ini kenyataan bahwa tidak ada apa ya, tidak ada satu negara yang mau berperang. Kita lihat ya berita di apa yang kemarin itu Ukraina ketika diinvasi oleh Rusia ya, diserang oleh Rusia. Ini warga ternyata tidak mau berperang. Dan Rusia sendiri mengatakan kami tidak mau membunuh kalian warga. Yang kami kejar adalah pimpinan kalian. Dan kemudian saya lihat video bagaimana warga menghukum para tentara. Orang-orang tua, mereka mengumpulkan tentara dan menghukum para tentaranya. Kalian bodoh, ya, kenapa mau berperang? Jadi tidak ada ya yang mau berperang. Sebenarnya tidak ada satu negara yang mau berperang. Cuma memang ada kepentingan-kepentingan ya di mana kita belajar ya, setan memang sengaja pada akhirnya mau memprovokasi dunia untuk berperang. Kenapa peperangan menjadi isu yang sangat besar kalau kita belajar eskatologi ya dalam kemenangan akhir? Karena setan tahu di dalam peperangan manusia sangat sulit untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Jadi sebelum kedatangan Tuhan, setan akan buat peperangan karena melalui peperangan itu tidak ada seorang manusia pun kalau boleh, ini buat setan ya, bisa siap bagi kedatangan Tuhan. Jadi memang adalah pekerjaan setan ya, supaya negara-negara satu bangsa dengan yang lain itu berperang. Oke, sampai di sini ada lagi yang lain mau kasih tambahan? Ya, terima kasih jawabannya, Bing. Jadi betul kalau kita menghadapi situasi seperti itu, jadi mungkin satu-satunya adalah untuk menolong ya, bukan berperang. Jadi, kalau kita ngerti Injil yang benar, semuanya itu orang saudara-saudara dalam Kristus. Jadi instead of ambil senjata, tapi bisa masukkan diri ke dalam bagian-bagian yang tadi yang menjadi menolong orang yang sakit, celaka, atau menyiapkan makanan gitu. Itu buat saya itu tidak bertentangan dengan Injil, karena memang betul sebelum kedatangan Tuhan Yesus akan ada peperangan. Jadi kalau terjadi kepada orang dalam situasi itu, apa yang orang harus lakukan? Jadi dengan pekabaran ini bisa memberi jawaban. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy. Ada lagi yang lain sebelum kita melanjutkan? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjut ya. Sebenarnya kita tidak berbicara tentang peperangan, tetapi semata-mata untuk menunjukkan kesatuan yang penuh di antara orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Jadi sebenarnya ini bukan soal peperangan, tetapi orang yang betul-betul ya percaya kepada Kristus akan menampakkan atau menunjukkan satu kesatuan yang penuh. Mereka adalah satu karena Jaringan kayaknya.
Iya, nah. Orang doakan. Di sini tidak berbicara peperangan, ya, tetapi Wagoner mau menjelaskan bahwa ketika kita betul-betul percaya di dalam Kristus, ya, kita akan menjadi satu, ya, menjadi satu di dalam Kristus. Dan kepribadian yang berbeda-beda, ya, kepribadian yang berbeda-beda dari setiap orang itu hanyalah salah satu segi dari kepribadian Kristus. Ketika kita menjadi satu di dalam Yesus, ya, itu betul-betul menyatakan tentang bagaimana kita telah mempercayai Dia sepenuhnya. Dan ketika kita menjadi satu di dalam Kristus, itu tidak menghilangkan atau melebur kepribadian kita. Ya, jadi Injil yang benar akan menjadikan kita satu di dalam Kristus. Dan justru di dalam Injil yang benar akan menunjukkan kepribadian kita yang sesungguhnya seperti apa, ya, adalah satu manifestasi dari kepribadian Kristus itu sendiri. Dalam tubuh manusia banyak anggota, dan anggota-anggota itu tidak mempunyai pekerjaan yang sama, melainkan mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Namun ada satu kesatuan yang serasi dalam setiap tubuh yang sehat. Mereka yang sudah mengenakan manusia baru, yang telah dibaharui dalam pengetahuan menurut gambar kaliknya, tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, luar biasa, ya, ketika kita betul-betul, ya, diperbaharui, mengenakan manusia baru, diperbaharui dalam pengetahuan menurut gambar kaliknya, ya, tidak ada lagi yang namanya perbedaan. Kita akan menjadi satu, tidak ada alasan ini bangsa ini, suku ini, ya, tidak ada lagi, tidak ada budak atau tuan, tidak ada lagi. Tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Ini adalah satu kabar baik, ya. Ketika kita betul-betul mengalami Injil yang benar, kita diubahkan ke dalam peta kalik. Yang terjadi adalah ada satu kesatuan yang sempurna di dalam diri atau di dalam pribadi-pribadi orang-orang yang disatukan di dalam Kristus, atau orang-orang yang diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Sampai di sini, saudara-saudara, ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan, dipersilakan, atau pertanyaan. Ini materi kita sampai di sini juga, ya, untuk hari ini, mengingat juga jaringan yang mati menyala. Oke, sampai di sini ada yang mau kasih tambahan, dipersilakan. Jadi saudara-saudara, kalau sudah tidak ada lagi, kita mengulangi sedikit, ya. Jadi ketika kita menerima Injil yang benar, ya, kita akan memiliki satu iman yang benar. Dalam iman yang benar ini, kita akan menjadi satu di dalam Kristus. Dan jika kita menjadi satu di dalam Kristus, kita akan disatukan, ya. Kita akan disatukan dengan sesama kita manusia. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi pertengkaran. Ya, tidak ada lagi yang memandang ini lebih layak, ini yang tidak, ya. Tetapi semuanya, ya, semuanya adalah Kristus di dalam semuanya. Kita akan melihat ada satu kesatuan yang sangat indah ketika kita disatukan atau disembuhkan, atau diri kita, ya, dipulihkan di dalam peta kalik. Kita itu menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Jadi puji Tuhan, ya, saudara-saudara, untuk kabar baik yang Tuhan berikan bagi kita. Persatuan ini adalah, kita bisa bilang, adalah sesuatu isu dunia yang sangat sulit. Saudara-saudara mau percaya atau tidak,
di dalam teori komunisme yang telah membentuk bangsa komunisme, di dalam teori sosialisme yang membentuk banyak sekali komunis-komunis ateis. Mereka berupaya bagaimana menjadi satu ya dengan sesama mereka. Tetapi ini semua di dalam teori ya, di dalam teori ini hanyalah utopia atau masyarakat impian yang tidak pernah tercapai. Bagaimana menjadi satu, bagaimana menjadi selaras satu dengan yang lain. Ya, ini sama sekali tidak pernah terjadi ya. Dunia telah berupaya ya, dunia telah berupaya begitu rupa bagaimana supaya menjadi satu ya dengan sesama manusia, tetapi ini sama sekali tidak pernah terjadi. Semuanya hanyalah impian, ya. Semua hanyalah impian, masyarakat impian. Kenapa? Karena mereka mengupayakan dengan usaha mereka, ya. Mereka mengupayakan persatuan itu di luar Kristus. Tetapi bagi kita yang memahami Injil yang benar, persatuan itu hanya bisa terjadi di dalam Kristus Yesus. Dan itulah kenyataan dari Injil. Itulah kenyataan dari orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Ya, akan ada satu keserasian, akan ada satu persatuan yang sangat indah antara sesama manusia, dan dikatakan di atas seperti yang di atas tadi, ikatan itu akan menjadi sangat kuat, sangat berkualitas, bukan hanya sekedar bersatu karena ada kepentingan ya, tetapi ini betul-betul bersatu di dalam satu ketulusan, ya, satu kemurnian, bukan karena ada kepentingan. Jadi saudara-saudara, persatuan di dalam Kristus hanya bisa dimungkinkan oleh Injil yang benar. Dan puji Tuhan ya saudara-saudara, kita mempelajari Injil yang benar, yang ini akan otomatis ya, bukan harus diperintah-perintahkan gitu. Ini akan otomatis terjadi. Oke saudara-saudara, pertemuan kita sudah selesai. Terima kasih untuk partisipasi dari kita akan menutup perjumpaan kita. Apa boleh Saudara Ronald menutup kita di dalam